Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa qarabaih. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man asbaha wa huwa yashku dhiqal ma'ashi fa ka'annama yashku rabbahu. Barang siapa yang pagi-pagi hari sedang bangun tidur sudah mengeluh, maka sesungguhnya dia telah maitu Gusti Allah, meragukan keberadaan Allah. Ini kita ulas sedikit ya. Wasyikayatu la taliku illa ilallah fa innaha min jumlatid du'a. Dan mengeluh itu tidak dianjurkan, tidak pantas kecuali kepada Allah, karena mengeluh itu termasuk doa. Wa amma syikayatu ilan nasi fa hiya min alamati adamir ridha bi qismatillahi ta'ala. Dan orang yang mengeluh itu termasuk tanda-tanda tidak adanya ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal berkali-kali kita dengar dari berbagai macam penjelasan, baik itu hadis ataupun ungkapan para ulama, ibadah yang nilainya sangat tinggi itu adalah ibadah menerima takdir Allah, ridho dengan takdir Allah. Itu ibadah tertinggi itu. Supaya bisa ridho, supaya kita bisa basa Jawa lilo terhadap seluruh takdir yang diberikan kepada kita, itu kan modalnya husnudzon billah, berbaik sangka kepada Allah. Maka Rasulullah juga pernah bersabda, husnudzon billah min husnil ibadah. Berbaik sangka kepada Allah itu merupakan sebaik-baik ibadah. Dan ibadah yang tertinggi nilainya adalah menerima takdir Allah. Sekarang yang kita alami apa? Takdirnya seperti apa? Itu kita terima. Ya memang inilah takdir jarimu ya Allah. Yang jelas saya sudah berusaha, dan adanya ini maka saya ridho terhadap yang engkau berikan kepada kami. Dan saya percaya bahwa di balik semua yang engkau berikan ini pasti engkau bertujuan sangat suci terhadap saya. Husnudzon billah. Kemudian hadis yang kedua mengajarkan kepada kita tentang apa yang diucapkan Nabi Musa waktu melewati lautan. Ala u'allimukum al-kalimat allati takallama biha Musa alaihissalam hina jawazal bahra. Rasul bertanya, apakah engkau mau ku ajari atau ku kasih tahu tentang kalimat yang diucapkan Nabi Musa waktu menyeberangi lautan? Faqulna bala. Para sahabat jelas kami mau ya Rasulullah. Rasulullah kemudian Musa berkata, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka. Nah ini kenapa diingatkan ke sana oleh Syekh Imam Nawawi, ya karena terkait dengan mengeluh itu sebaiknya adalah kepada Allah. Sebagaimana Musa waktu terjepit, ya mengeluhnya, ya Allah, belakang sudah Fir'aun, kiri kanan sudah pasukannya Fir'aun. Ya jelas ini engkau bertujuan saya harus betul-betul semakin mantap bahwa mengeluh itu hanyalah kepadamu. Nah, maka ketika dibelah lautan itu, kemudian yang diucapkan oleh Musa adalah Allahumma lakal hamdu, bagimulah segala pujian ya Allah, wa ilaikal mustaka, dan sesungguhnya kepadamulah semua
yang ada ini mestinya mengeluh, karena engkaulah al-mustaka, tempat mengeluh. Wa antal musta'an, dan engkaulah tempat memohon pertolongan. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Artinya apa? Sesungguhnya kalau kita sudah kejepit, itu tujuan yang sangat nampak jelas bisa kita tangkap adalah ya udah, gak ono meneh sing nolong awakmu kecuali Gusti Allah gitu kan. Jadi semakin tujuan yang paling nampak adalah memantapkan ketauhidan kita supaya tidak ragu lagi bahwa yang perlu kita mohon pertolongan adalah Allah. Kemudian ditambah oleh A'mash berdasarkan mimpinya dengan doa, wa nasta'inuka ala fasadin fina, ya Allah, kalau ada hal-hal yang kiranya merusak kami, maka kami mohon pertolongannya adalah kepadamu. Wa nasta'inuka, dan lan nyuwun pertolongan kami kepadamu ya Allah, ala fasadin, ing atasi kerusakan-kerusakan yang ada, fina, yang menghampiri kami. Wa nas'aluka sholaha amrina kullih, dan kami memohon apa saja yang menimpa kepada kami itu menjadi sesuatu yang baik. Langka minyak goreng, bagaimana supaya itu kita kembalinya kepada Allah. Wujud kembali kepada Allah itu ya kita tidak usah ikut-ikutan yang tidak berakhlak. Ya, Bu Megawati begitu ya biarin, biar dicatat Allah sendiri gitu. Kalau ucapannya itu melukai rakyat misalkan gitu. Tapi kita nggak usah, oh dasar Bu Mega, nggak usah gitu. Kita kembalikan wa ilallahi turja'ul umur. Sejatinya sekarang yang nampak-nampak itu sesungguhnya semuanya adalah supaya memantapkan pada kita bahwa yang bisa betul-betul kita percaya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita percaya kepada manusia juga bikin capek. Waman lansapane wong, nah kemarin udah sampai sini berhentinya. Waman lansapane wong asbaha kang isu-isuan sapa man. Barang siapa yang di pagi hari aida khala fis sabah, masuk waktu pagi, li umurid dunya hazinan faqad asbaha sakhitan 'ala Allah. Pernah Sujiwo Tejo membuat quote di dalam fotonya itu, untuk menghina Allah itu tidak usah jauh-jauh menginjak Al-Quran. Kita ragu besok nggak dapat makan itu sudah termasuk menghina Allah. Nah itu nggak tahu dia pernah baca ini atau nggak, sama kayak gitu kan ini. Jadi kalau kita pagi-pagi sudah ragu besok saya makan apa ya gitu, itu sudah dicatat marah kepada Allah. Karena Allah berani menyobek mulut itu pasti Allah juga menyediakan apa yang harus dimasukkan ke mulut itu. Banyak kisah-kisah inspiratif. Ada orang-orang sufi puasa gitu. Kemudian waktu buka bersama di masjid itu ada seekor kucing yang dilempari potolani kepala itu, tak gitu. Oleh kucing itu tidak dimakan, tapi dibawa pergi. Kemudian balik lagi, dikasih lagi, tak, dibawa pergi lagi. Saya penasaran akhirnya, kok nggak dimakan ya? Kalau disimpan di mana ya? Kalau seandainya dimakan, masuk secepat itu dia kembali. Akhirnya dibuntuti sama sufi tadi. Orang-orang dulu itu menelitinya sampai begitu. Ternyata kucing yang waras tadi, yang normal tadi, mencarikan makanan buat temannya yang buta, tidak bisa kemana-mana kucing. Nah, itu berarti disimpulkan bahwa kucing tadi membawa tugas Allah, bentuk tanggung jawab Allah untuk ngasih ke lubang mulutnya kucing yang buta tadi. Ya. Kucing nggak pernah sekolah, nggak pernah mondok ya. Itu banyak kisah-kisah inspiratif seperti itu. Jadi intinya kalau sekedar yang kita butuhkan itu insya Allah Allah sudah menyediakan.
kita ini sering pusing bukan di hal yang kita butuhkan, tapi yang seakan-akan kita butuhkan, padahal bukan. Itu apa sih, ada ungkapan itu, ya hidup ini tidak mahal, yang bikin mahal itu adalah gaya, kan gitu kan. Gaya. Hidup ini tidak mahal, hidup ini tidak repot, yang bikin repot itu adalah kakean pola. Waman lan sapane wong, waman barang siapa tawadhu'a yang tunduk, li ghaniyin kepada orang kaya, lihinau tunduknya karena memandang dia kaya, faqad dhahaba thulutsa dinihi, maka orang tersebut hilang sepertiga imannya hilang. Wah, ini kalau kita bawa ke politik, sudah banyak orang yang hilang imannya ini. Sampean tak jadikan ini. Jadi habis berapa saja saya yang nanggung. Akhirnya mau jadi. Begitu jadi, kira-kira orang yang jadi tadi bisa ideal nggak? Mempertahankan idealismenya tidak? Saya berjuang demi rakyat misalkan, bisa tidak idealisme? Kalau yang membiayai saya, tidak, dia pasti apa kata saya. Jangan bilang begitu, nggak cocok dengan saya. Ya pasti ingat saya, ikut yang biayai. Nah ini gawat ini. Orang yang tunduk kepada orang karena memandang agamanya, maka sepertiga imannya hilang. Li'anna syariat, karena sesungguhnya syariat mengajarkan, Islam ya, Islam mengajarkan ayyakuna ing yen to ono apa takdimun nas. Kalau kita Islam mengajarkan kepada kita untuk hormat kepada orang itu li ajli sholahihi, karena orang itu baik. Jadi kita tunduk itu karena baik, bukan karena harta. Wali ajli ilmihi, karena pintar. Yang dimaksud ilmihi berarti pintar yang mencahayai, bukan pintar yang menggelapkan. Makanya sesungguhnya ilmu itu adalah hal yang bisa membuat kita ini bercahaya. Artinya apa? Bukan gelap. Tapi kalau pemahaman-pemahaman yang mengajarkan kita pawang bagaimana membuat kita gelap, nah itu bukan ilmu, karena al ilmu nurun, cahaya yang mencahayai. Jadi kita diajarkan menghormati orang itu li ajli sholahi wali ajli ilmihi, dunat ta'dim li ajli malihi. Bukan menghormat karena melihat kayanya. Kenapa kamu hormat banget sama dia? Karena dia kaya. Kalau saya nggak bekerja di dia, mate saya nggak bisa makan gitu. Mate saya. Nah itu nggak boleh. Syariat nggak mengajarkan seperti itu. Dunat ta'dim li ajli malihi. Fa inna man akramal mala ahanal ilma wassalah. Barang siapa yang memuliakan orang berdasarkan ilmunya tanpa sengaja, berdasarkan hartanya tanpa sengaja, dia telah merendahkan ilmu dan kebaikan. Maka Rasulullah pernah bersabda, ahabbul biladi indallahi masajiduha wa abghadul biladi indallahi aswaquha. Sebaik-baik bilad, di situ bilad bukan maksudnya negara, tapi sebaik-baik tempat menurut Allah adalah masjid-masjidnya, dan sejelek-jelek tempat menurut Allah adalah pasar-pasarnya negara itu. Loh, padahal Nabi itu pedagang, sabahnya juga sabah pasar. Kok beliau bersabda seperti itu? Tempat yang paling disukai oleh Allah adalah masjid, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Maksudnya
hubungan kita dengan siapapun itu hendaknya kita dasari dengan budaya masjid, bukan budaya pasar. Maksudnya seperti itu. Hubungan kita dengan siapapun kita dasari dengan budaya masjid, bukan budaya pasar. Apa bedanya? Beda jauh. Kalau kita ke pasar, yang dihormati adalah orang yang punya duit. Mila-mili barang, walaupun kiai. Habis itu terus tidak beli. Jare sing dodol, mila-mili tok. Nah, enggak dihormati udah. Ya tak? Tapi kalau tanpa mila-mili, ini saya beli, ini itu semua saya beli. Karena uangnya banyak. Walaupun dia PKI, ya dijunjung-junjung. Itu kalau di pasar. Maka itulah, kalau hubungan kita dengan orang itu dasarnya adalah, kenapa kamu akrab sama dia? Ya karena dia kaya, dia punya duit. Dia yang membackup kebutuhan saya, misalkan begitu. Dia bejat. Hubungan yang seperti itu tidak disukai oleh Allah. Tapi hubungan yang disukai oleh Allah adalah yang membawa budaya masjid. Di masjid itu yang dihormati adalah inna akramakum indallahi atqakum. Di masjid tidak ada karena dia presiden terus disuruh di depan, enggak. Walaupun dia presiden datang terakhir ya di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf. Itu di masjid. Lebih-lebih kalau haji, pakai pakaian ihram udah nggak bisa membedakan mana pejabat mau tidak. Jadi di masjid itu dalil yang dipakai dalam menghormati orang adalah yang paling takwa. Yang paling takwa. Padahal siapa di antara kita di masjid ini yang paling takwa, kita tidak tahu. Siapa yang berani mengaku saya paling takwa? Ayo coba. Sinten di Bandung? Gak berani toh? Gak berani kita. Gak berani. Dan karena gak berani orang mengaku, kenapa? Karena masing-masing semakin berani justru menunjukkan semakin tidak takwa. Siapa yang semakin menyembunyikan, ya dia berkemungkinan yang akhirnya siapa yang paling takwa nggak tahu. Karena tidak tahu, maka kita menjadi hati-hati. Walaupun dia seorang yang kelihatannya gembel misalkan gitu, tapi karena kita tidak tahu hati kedekatan beliau dengan Allah, maka sungguh pun secara lahir dia itu seorang gembel. Saya nggak berani merendahkan. Saya harus hormati dia. Siapa dia? Siapa tahu dia yang diantara kita itu walaupun yang paling gembel tadi, tapi dia yang paling dihormati oleh Allah. Kalau saya sampai merendahkan dia, apa enggak aku dimurkai Gusti Allah? Takut kita. Akhirnya melihat siapapun sama. Masjid, melihat siapapun sama. Hormat sebagai sesama manusia tetap. Kita kalau membudayakan budaya masjid juga lihat orang juga jangan sampai karena dia wakil bupati sama kepada beliau ya begini, kepada Pak Ahyar ya begini, tetap sama. Itu budaya masjid gitu. Makanya sudah sering saya sampaikan, kita ini jangan terjebak pangkat, jabatan dan derajat. Yang dua, pangkat dan jabatan masih bisa dibeli, masih bisa direkayasa. Tapi kalau soal derajat, inna akramakum indallahi atqakum tadi, ini tidak bisa direkayasa, tidak bisa disogok, tidak bisa pokoknya bisa tipu-tipu, tidak. Itu yang tahu persis hanyalah Allah. Gitu kan. Maka ini menjadi dalil kita tidak boleh meremehkan orang lain. Kalau kumpul 40 orang, ketika berdoa minimal dari 40 orang tadi adalah satu yang aminnya dikabulkan oleh Allah, yang doanya dikabulkan oleh Allah. Siapa? Tidak tahu.
dirahasiakan lagi. Kenapa dirahasiakan? Ya supaya kita tidak meremehkan siapapun. Intinya di situ. Misalkan kalau kita tidak ngaji, ya betul-betul karena tidak bisa, tidak ada alasan lain. Kenapa sampean tidak ngaji? Oh, sing ngulangnya durung karuan iso lakoni, ya kan udah beda lagi kan. Jadi kenapa nggak ngaji? Ya karena ada kegiatan lain. Titik. Misalkan seperti itu. Kalau Syahrini ngomong seperti itu tuh seperti itu. Gitu kan. Kalau Roma Irama seperti itu Ani. Selingan aja biar gak tegang-tegang. Lanjut. Qala Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Imam Syekh Abdul Qadir Jailani pernah ngendika, la budda likulli mu'minin, la budda, ora kena ora, harus atau pasti, likulli mu'minin, kanggone saben-saben wong mukmin, fi sairi ahwalihi, ing dalem sekabehane utawa pira-pira tingkahe wong mukmin, tidak bisa lepas dari apa? Min thalathati asya'in, dari 3 hal. Apa 3 hal itu? 1, amrun, perintah. Kita ini dalam hidup ini kalau kita simpulkan itu ada 3 hal yang kita tidak bisa lepas dari 3 hal ini. 1, perintah, berupa perintah. Yamtathilu, kang anut sopo mukmin hu ing perintah yang mestinya diikuti oleh mukmin. 1. Yang kedua, wa nahyun, dan larangan. Yajtanibu, kan ngedoi sopo mukmin hu ing larangan. Wa qadarun, lan takdir, yardo, kang mestine ridho sopo mukmin bi kelawan takdir. Ya, jadi kita ini petanya hidup ini yang kita alami itu, kalau kita simpulkan ya kita itu berhadapan dengan perintah, berhadapan dengan larangan, berhadapan dengan takdir. Menyikapi perintah, ya yang perlu kita jaga hati kita adalah bagaimana kita bisa mengikuti perintah ini. Dan terhadap larangan, yang perlu kita jaga hati kita bagaimana kita ini jangan sampai nendang larangan ini. Dan yang ketiga adalah takdir, bagaimana kita menjaga hati supaya kita ridho dengan takdir ini, ridho terhadap takdir. Kan takdir itu ada yang betul-betul jelas, ada yang samar. Yang jelas adalah bukti bahwa kita itu tidak bisa lari dari takdir Allah adalah kita ini menjadi anak dari orang tua kita. Tidak bisa memilih, saya minta jadi anaknya Pak SBY saja, nggak bisa. Saya minta jadi anaknya, saya minta jadi adik kakaknya Gus Bahak saja, nggak bisa. Nggak bisa, itu takdir sangat jelas. Itu kita harus ridho. Maka saya kalau berhadapan dengan adik-adik yang masih muda-muda itu, jangan pernah meremehkan orang tuamu sebejat apapun orang tuamu. Pernah saya didatangi, ya itu pemuda datang ke KUA konsultasi itu kan, kenapa sampean nggak mau pulang? Jadi dia nggak mau pulang karena mengetahui orang tuanya itu, mohon maaf, jual diri Pak, ke Surabaya sana. Nah, anaknya mengetahui, marah dia. Ya saya ajak ngaji ke sini. Ini takdir yang sampean harus ridho. Bukan berarti ridho menerima kelakuan ibu seperti itu, tapi ini takdir yang sampean harus ridho. Dan caranya ridho, ya kita kembali kepada Allah. Bolehkah kita marah-marah kepada orang tua kita? Tidak boleh. Nabi Ibrahim
berhadapan dengan, konon ada yang bilang bapaknya, ada yang bilang pamannya Azar itu. Bukan bapak, tapi paman. Terus saya sadar-sadarnya itu dari cerita. Jadi gitu, saya ibu, bapak semuanya. Jadi pentingnya kita sholat membaca ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah, bahasa maknanya kan banyak ya. Antara lain, ya Allah, dalam kondisi seperti apapun tetap hamba ini panjenengan paringi hidayah. Karena orang itu kalau sudah dikasih hidayah oleh Allah, jangankan dikasih ayat, jangankan dikasih hadis, kasih nyanyian aja loh, udah tersentuh hatinya. Tapi orang kalau sudah nggak dikasih hidayah oleh Allah, jangankan dikasih nyanyian, jangankan dikasih hadis, dikasih ayat aja ada masih membangkang. Nah, maka anak tadi sadarnya, tak kasih cerita tentang Nabi Musa. Nabi Musa itu kan nabi yang sering selalu bertanya kepada Allah. Allah, saya ini kan sedang di puncak gunung. Sebelum saya turun saya tanya apa Nabi Musa? Tanya apa Musa? Siapa besok di surga yang menjadi tetangga saya? Gitu kan. Akhirnya Allah menjawab, lihatan itu asap di kaki gunung itu. Oh ya, coba datangi itu. Itu ada yang bikin asap itu seorang pemuda. Dialah besok tetangga di surga, tetanggamu di surga. Oh, Nabi Musa turun, ketemu. Kan gampang karena patokannya asap. Satu-satunya ya cuma satu itu tuh asap, didatangi. Ternyata begitu dilihat, pemuda tadi memandikan babi. Memandikan babi. Kata Nabi Musa, bener gak ya? Masa iki calon tonggoku nduk swarga memandikan babi. Ditunggu aja. Karena lama. Tanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, mengganggu tidak? Sebentar, saya lagi mandikan beliau. Babinya dipanggil beliau. Setelah mandikan, diandui, cara sekarang ya disabun dan juga disabun ya diandui, diperlakukan layaknya manusia. Bukan hanya dituntun, tetapi digendong masuk ke rumah. Nabi Musa, alhamdulillah sudah selesai. Ternyata dari dalam rumah bawa satu lagi babi yang belepotan masih kotor, dimandikan lagi. Singkat cerita, begitu selesai tanya. Terus terang saya kesini itu tadi tanya kepada Allah, siapa tetangga saya di surga nanti. Dan Allah menunjukkan satu asap ini di sini nggak ada lagi seluruh sampean. Maka saya penasaran, masa sampean yang memandikan babi begini kok jadi tetangga saya di surga. Akhirnya panjenengan Nabi Musa. Panjenengan Nabi tapi kok tidak bisa melihat bahwa yang saya mandikan tadi bukan babi. Memang di mata kasat mata ini babi beliau, tapi beliau adalah orang tua saya yang sedang diadab coro diri dia di sabdo dari babi karena melakukan pelanggaran sabdo tadi. Tapi walaupun secara kasat mata dia babi, tapi nyata-nyata dia adalah orang tua saya. Sebejat apapun dia tetap saya hormati, sekotor apapun dia tetap saya hormati. Wah, Nabi Musa baru ngeh, ini yang buat dia masuk surga. Artinya dari pelajaran, masa iya sih dulu begitu? Iya bu, pak. Kalau dulu itu yang umatnya selain umatnya Nabi Muhammad itu begitu, melanggar timbun tanah, ya, melanggar kirodatan khosiin menjadi monyo, jadi monyo dulu.
Maka Nabi waktu memohon kepada Allah, ya Allah, kalau umat saya melanggar ya Allah, jangan engkau perlakukan sebagaimana umat-umat dulu. Itu yang biasanya kita baca saat tahlilan itu kan. Wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Jangan sampai begitu ya Allah. Kasih tempo, barangkali umatku masih mau tobat. Oh, jadi umatnya Nabi Muhammad keren banget. Kalau dulu sabdo temenan, Nabi Adam melanggar telanjang. Maka ini wajib syukru alaina itu kan. Mada'alillahida. Nah seperti itu. Jadi kenapa kok cerita ke sana tadi ya? Kita ini jangan tertipu oleh apa yang nampak. Kita sering-sering untuk memanggil balil insan wa ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhira. Kita itu ada basirah yang lebih tajam daripada nurani. Yang kita itu tanpa belajar tahu sebetulnya ini benar apa enggak, tahu sebetulnya ini. Nah basirah itu yang kita latih supaya kita tidak ikut-ikutan nyasar. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Naudzubillah min dzalik. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.